Cuman pada saat pandemi dan lain sebagainya, ini juga usaha merosot dan lain sebagainya. Awalnya kita kan masukin ke Depstore dan lain sebagainya, tapi family business awalnya. Tapi begitu pada saat pandemi, awal-awal pandemi itu kebetulan memang kita bisa masuk ke salah satu marketplace ya waktu itu, dan akhirnya agak lumayan. Nah begitu udah mulai agak lumayan kan sebenarnya saya udah menikah. Akhirnya saya tuh minta untuk kalau bisa saya bikin brand sendiri gitu. Halo di Consulting Lovers, teman-teman semua, apa kabarnya? Hari ini kita akan live lagi guys, seperti biasa ya. Kita akan live lagi dengan ya, ini harus semangat nih karena hari Senin ya. Dengan Pak, cari dulu ya ini flyernya hari ini ya. Dengan Pak Rico Antonius ya. Dengan Pak Rico Antonius ya. Bukan salah satu ya. Beliau adalah founder dari Paris Official Store guys. Jadi salah satu pengusaha yang bergerak di bidang shoes and bag and shoes. Jadi buat women, buat teman-teman perempuan ya, itu lagi rame banget ya, lagi hits juga teman-teman. Kalau lihatin IG-nya followersnya banyak banget ya, ada mungkin puluhan K, hampir ratusan K guys. Dan ini very nice ya, karena kondisinya hari ini kita akan ngobrol dengan pengusaha ya yang langsung berkecimpung di dunia fashion ya. Anyway, teman-teman mungkin kalau tahu kondisinya kemarin di Corona, mungkin sebagian daripada industri fashion juga terdampak. Kenapa? Karena orang-orang malas keluar gitu ya. Nah, ketika orang-orang malas keluar, otomatis mereka juga jarang beli pakaian gitu ya, atau jarang beli sepatu ya. Dan akhirnya apa guys? Ya otomatis kondisinya adalah apa? Penjualan sebagian daripada industri tersebut juga menurun ya. Dan tentunya mungkin tidak hanya industri sepatu ya, banyak macam ya. Kalau teman-teman lihatin di F&B ya, terus kecantikan kalau teman-teman juga lihat kemarin ya, di kecantikan itu kita sempat ngobrol dengan beberapa founders daripada industri kecantikan ya. Mereka juga agak turun ya. Kenapa? Karena sekarang semua orang pakai masker ya, akhirnya lipstiknya nggak laku guys ya. Ini satu hal yang menarik ya, tapi ternyata mereka banyak hal yang mereka lakukan, mereka switching ya. Nah ini yang penting guys, ketika kita dalam kondisi apapun ya, saya kira mungkin Corona ini mungkin kondisinya sebentar lagi akan mulai meredah ya. Oke ya. Nah so guys, kembali tadi bahwa ketika kita kondisinya kita lagi mau fighting di kondisi apapun, misalnya seandainya misalnya nih, saya belum tahu ya, Corona ini masih kondisinya masih cukup oke lah ya, sudah mulai turun, kasus hariannya sekarang sudah tinggal di ratusan ya, mungkin terakhir saya baca 400 atau 500 ya terakhir ya, tapi belum tentu guys keadaan ke depan seperti apa, kita semua nggak ada yang tahu ya. Nah so jangan kita berhenti di tempat ya. Jadi kalau kalian lihat oke, sekarang corona udah baik ya, semoga kedepannya membaik, tapi who knows bagaimana kalau seandainya ternyata corona itu membengkak dan akhirnya bisa mengakibatkan salah satu ledakan yang luar biasa lagi, akhirnya bisnis kita tergoyang lagi. Nah ini yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya kita bisa mengakalin supaya bisnis kita tetap bisa berkembang ya. Ini nanti kita hari ini akan belajar dengan Kak Rico Antonius ya, Pak Rico Antonius ya. Dan hari ini kita akan membahas topiknya adalah kisah kunci sukses raup omset ya, berlimpah di saat pandemi ya, ala Paris Official Store ya. Ini salah satu info yang menarik ya. Nah oke guys, tanpa berlama-lama karena saya lihat juga Pak Antonio ya, Pak Rico Antonius ya sudah masuk. Saya akan coba invite beliau untuk masuk ke podium bersama-sama dengan kita ya. Hai Pak Rico. Halo. Oke, Pak Rico ya. Apa kabar Pak Rico? Baru ketemu hari ini. Salam kenal. Salam kenal Pak. Luar biasa ini. Luar biasa ya. Iya. Ini tak panggil anaknya Pak, Bro atau apa nih? Kok kelihatannya masih masih seumuran saya nih. Panggil Bro gitu boleh, ya. Kayaknya ya biar lebih. Panggil Bro aja ya, panggil Bro Rico gitu ya. Siap. Bro Rico gimana nih, lagi di rumah nih kondisinya ya? Atau lagi di mana? Lagi di apartemen saya, cuman baru beres. Oh di apartemen ya? Iya, dan udah beres. Siap. Iya. Jadi hari ini bisa sharing, ngobrol-ngobrol banyak gitu. Siap. Ini thank you so much ya Bro Rico ya, sudah berkenan untuk join hari ini di acara Ngobis ya. Senang nih hari ini ketemu langsung dengan Bro Rico ya. Kepingin ini kita ulik-ulik gitu ya terkait dengan kisah suksesnya Bro Rico
sampai sekarang gitu ya, membangun brand Patris Official ya, store ya. Iya, betul. Bro Riko betul, ya. betul. Ini pengen Ya. teman-teman juga pengen tahu nih kisah suksesnya seperti apa kalau diizinkan. Boleh dong kita ngobrol-ngobrol hari ini. Siap. Anyway, ini posisi Bro Riko di mana? Di Jakarta atau di kota lain? Saya di Kota Bogor. Ya kebetulan memang kota Di Bogor. hujan gitu. Iya, benar. Oke. Wih, ini kondisinya enak ya Bro Riko ya. Berarti apa? Lagi hujan banyak atau gimana kondisinya? Kalau di Bogor banyak hujan ya sekarang belakangan. Tapi kalau di Bogor tuh uniknya gini, kalau jam 5 hujan, besoknya jam 5 hujan lagi. Biasanya kayak gitu. Oh, pagi Kalau di hujan, Bogor, sore hujan lagi. Ya, kalau paginya hujan, besoknya paginya hujan lagi. Biasanya begitu, Kak. Oh, pagi hujan, besok paginya hujan lagi ya? Biasanya agak sepanjang hari kalau di Bogor, gitu. Oke, anyway Bro Riko, ini Iya. kita biasanya di The Ngobis Bro Riko, kita biasanya itu sebelum ngobrol, gitu ya, soal kan hari ini topiknya dari teman-teman ini ya, panitia dari tim The Consulting sudah sempat invite di flyernya kan kita punya topik kunci sukses raup omset berlimpah di saat pandemi ala Patris Official Store gitu ya. Nah, cuma sebelum kita sampai ke sana Bro Riko gitu ya, Boleh. kalau boleh kita pengen tahu nih gitu ya, Iya. seluk-beluk gitu ya, atau kisah hidup dari seorang ya, Riko Antonius sampai bisa seperti sekarang itu kayak gimana Bro, kalau boleh diizinkan Bro? Oke, kalau dimulai ceritanya gimana ya? Sebenarnya kan saya tuh family business, terus geraknya juga memang di bidang women's shoes ya, artinya sepatu wanita dan lain sebagainya, pernah punya toko dan sebagainya. Cuman pada saat pandemi dan lain sebagainya, ini juga usaha merosot dan lain sebagainya. Awalnya kita kan masukin ke dep store dan lain sebagainya, tapi family business awalnya. Tapi begitu pada saat pandemi, awal-awal pandemi itu kebetulan memang kita bisa masuk ke salah satu marketplace ya waktu itu, dan akhirnya agak lumayan. Nah begitu udah mulai agak lumayan kan sebenarnya saya udah menikah. Akhirnya saya tuh minta untuk kalau bisa saya bikin brand sendiri gitu. Nah ini akhirnya kita bangun Patris ini gitu. Jadi bareng sama istri saya berdua gitu. Nah dia sendiri basicnya bukan sepatu ya, dia sendiri basicnya interior dan dua-duanya family business gitu. Masing-masing punya family business gitu. Tapi akhirnya kita bikin sendiri gitu. Karena kita mau mandiri. Oke. Jadi awalnya bisa sampai terjun ke sepatu itu karena terjun ke Patris ini karena awalnya Bro memang punya family yang di bidang sepatu, brother ya? Betul. Lebih banyak bahkan kalau bisa dibilang kalau saya keluarga besarnya ambil sepatu semua gitu. Wow. Iya. Dan keluarga mungkin besarnya sepatu semua. Iya. Dan mungkin fakta menariknya biar teman-teman pada tahu di sini juga bahwa saya selalu ngomongnya begini, kadang-kadang ngisi seminar dan sebagainya ngomongnya begini, Bogor itu 1 dari 3 pengrajin sepatu terbesar di Indonesia, jadi suplainya dari Bogor. Nah, kebetulan di Bogor. Kedua di mana? Di Tangerang. Ketiga di mana? Di Bandung. Biasanya gitu. Industri kreatif sepatu itu ada 3 gitu. Jadi yang pertama itu malah di Bogor ya, brother ya? Iya, kalau misalnya boleh cerita sedikit ya, mungkin kalau di marketplace yang lain tuh yang murah-murah harganya segala macam, itu tuh justru yang ada di Bogor pasti biasanya harganya aneh-aneh nih Shopee. Itu pasti di Bogor rata-rata. Tapi kalau misalnya yang harganya agak bagus, brandingnya oke, biasanya itu teman-teman yang Bandung yang kreatif keren-keren bikinnya seperti itu. Dan kalau misalnya yang industri-industri kayak sekarang kan banyak lokal brand dan lain sebagainya yang mungkin buat sneaker dan sebagainya. Nah, itu biasanya di Tangerang. Gitu. Ekosistemnya beda-beda gitu. Jadi kalau mau murah carinya di Bogor. Kalau yang mau kreatif carinya di Bandung. Kalau yang up to date carinya di Tangerang. Tangerang, betul. Tapi ada gininya juga. Kita nggak bisa ngomong gitu karena kalau saya sendiri Patris kalau gitu murah-murah dong. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kita coba untuk pilih-pilih atau kita juga bina UMKM-nya agar kamu jangan bikin yang jelek aja, karena kualitas itu kan menentukan, benar nggak terakhir ya? Otomatis kita bina, kita seleksi, sehingga bisa menghasilkan kualitas yang cukup oke lah. Bahkan kita cukup lumayan setahun ini pertumbuhannya begitu. Gara-gara kita bina, begitu. Oke. Menarik nih brother, menarik ya. Saya baru tahu juga kalau Bro Riko ini nggak sampaikan, saya juga nggak ngerti. Ini hari saya belajar lagi sama Bro Riko ini. Iya. Luar biasa. Oke. Bro Riko, ingin tahu Bro, kalau misalnya biasa nih saya tahu ya kan kebetulan kami di Mas Aldo juga sering nangani family business ya Bro ya. Kebiasaan waktu orang tua
punya sebuah bisnis gitu ya, and then anaknya terjun di dalam bisnis yang sama, itu kan bukan hal yang mudah ya, brother ya. Betul. Maksudnya bukan hal yang langsung gampang gitu ya. Gimana bro ceritanya? Kok sampai akhirnya benar-benar memutuskan gitu ya terjun di bisnis? Ya gini. Jadi biasanya kalau misalnya yang udah punya bisnis sih orang tuanya, apalagi udah jalan ya. Saya juga kadang-kadang bahas mengenai ini karena gini, banyak kan orang oh ya udah orang tua bikin dari sini, akhirnya kita ikut terjun dan lain sebagainya. Padahal kadang-kadang gini, orang tua kan biasanya pegang setir, bener nggak? Abis ini kita tuh kayak ngerasa baru beres gitu ya. Oh baru beres kuliah nih, atau misalnya udah ngerti ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita pengen nyetirin nih dan lain sebagainya. Udah mama papa mah duduk santai aja di belakang dan sebagainya. Padahal mereka kan lebih ngerti kasarnya, bener nggak? Yes. Nah, kadang-kadang kesalahan kita tuh di situ juga. Artinya apa? Kita juga mesti belajar dulu dari mereka. Gimana caranya, pengemudian dan sebagainya. Kita harus menjadi apa ya? Kasarnya orang di sebelahnya yang mengerti segala sesuatunya gitu loh. Nah ada dua kemungkinan menurut saya, kalau misalnya memang udah ada waktunya mungkin dikasih ya kadang-kadang, tapi ada beberapa yang family business tuh saya ketemu dengan teman saya, akhirnya dia capek sendiri, susah dan sebagainya. Nah ini mungkin ya kalau versinya saya adalah kalau bisa tuh dikasihin kapal kecil, nah dia jalan sendiri tuh dengan arahan yang kemarin udah belajar dari orang tuanya. Nah kalau saya berarti kan ikut yang kedua ya, artinya saya minta tolong, saya pengen bikin kapal kecil deh, kemarin udah belajar dan sebagainya. Tapi menariknya kalau misalnya family business, kalau bisa sinergi dengan yang udah pernah jalan dengan orang tuanya. Nah kebetulan kalau saya kemarin kan memang ada toko dan sebagainya, orang tua juga bikin brand, tapi orang tua tuh sebenarnya bisa memproduksi juga. Nah sekarang akhirnya produksi masuk ke saya juga sedikit gitu, saya jualin, dia produksi, akhirnya bisa sinergi dua-duanya. Gitu. Nice. Apa bro, kalau boleh diceritakan bro, rahasianya sampai brother menemukan gitu ya, atau memperoleh kepercayaan orang tua untuk mengelola small ship tadi brother, kapal kecil tadi yang diserahkan ke brother? Iya, biasanya kan kalau misalnya kita ketemu orang tua ya, terus habis itu ngomongin, udah nanti usaha juga buat kamu sendiri dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita juga anak juga, nggak enak nih nanti nerusin dan lain sebagainya. Sebenarnya udah ke kita kok untuk bisa menjalankan family business maksud saya small business itu sebenarnya dan sebagainya. Artinya kita boleh kok asking, tapi jangan yang penting adalah jangan sampai mengganggu atau bahkan balik lagi tadi, orang tua kita kan udah ngebudiin. Kalau kita paksain gitu loh, artinya kita ambil, itu juga nggak etis, benar nggak? Jadi kita minta tolong bagian yang kecil atau yang agak terpisah sedikit, sehingga apa? Nanti nggak punya, jelasinnya gimana ya? Jangan sampai ada 2 nakoda di dalam satu kapal. Nah ini kan juga bahaya gitu. Bayangin kalau misalnya setirnya ada 2, nah itu bisa terjadi. Dan menurut saya kayaknya kalau misalnya ngobrolin masalah konsultannya terjadi seperti itu. Karena saya juga udah sering ngerasain gitu loh. Dan pasti adalah teman-teman yang di sini yang family business juga akhirnya mungkin ya merasakan seperti itu. Tapi saya rasa kalau misalnya bisa diatasi dengan baik, ya mungkin bisa. Ya tadi saya bilang solusinya mungkin bisa dikasih kapal kecil, atau nanti kita jadi navigator yang baik menemani mereka sehingga nanti pada saat udah siap kita bisa jalan segitu. Ini kalau saya lihat dari peperangainya Bro Riko ini orangnya sabar kelihatannya ya. Orangnya kalem gitu rasanya. Makanya bisa nyocokin orang tuanya gitu. Karena seperti yang Bro ceritakan tadi ya, kak temannya Bro kan juga ada, capek aku. Saya nemuin banyak yang kayak gitu loh bro. Jadi mereka di akhir harinya mereka sudah, aku nggak mau sudah sama papa gitu ya, atau sama mama gitu ya. Pokoknya nggak mau kalau kerja sama orang tuanya. Itu sering yang kayak gitu brother. Iya benar. Jadi kita sebagai konsultan di pihak tengah itu. Betul. Biasanya saya silakan brother. Pernah ketemu juga yang beberapa yang kayak gitu. Orang tua kan mungkin pagi, benar nggak? Pagi dia ngikutin jelas dan lain sebagainya kan generasi kita kadang-kadang ngerasa kayak udah zaman old lah ya kayak gitu. Sekarang bisa kerja sama, bener nggak? Bisa kolaborasi, kenapa harus kita bisa invest dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita nggak ngerti dengan pola pikir orang tua, akhirnya nggak klik, nggak kena gitu loh. Padahal kalau bisa dipikir-pikir ya, saya kenapa akhirnya ikut terus ngertiin dan lain sebagainya. Karena saya ngerasa gini, dari dulu sampai sekarang saya bisa ada di sini itu gara-gara orang tua juga loh. Yes, jadi kita mesti belajar juga how-nya dari mereka. Baru ketika udah tahu semuanya, mungkin kita bisa belajar lebih lagi gitu ya. Nah sehingga akhirnya ya tadi ya saya bilang, saya kan dari sepatu gitu loh, orang tua ngertinya sepatu dan sebagainya. Nah mungkin ini privilege saya yang saya dapat
Sehingga akhirnya saya kembanginnya dari situ aja gitu. Lebih ke sana sih gitu. Semoga pada ngerti ya, karena ego itu susah, bener nggak tadi yang orang tuanya pagi dan sebagainya. Kitanya malah datangnya siang dan sebagainya. Kita ngerasa udah jalan, ngapain gitu dan sebagainya. Ya, kita buatin sistem boleh dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa kita lepas begitu aja ya, mesti belajar juga. Yes. Agree, brother. Ini satu hal yang menarik ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman, ini saya nggak tahu nih nanti audiensnya yang lihat siapa ya. Tapi karena kita akan posting ini kan di IGTV kita dan di YouTube, brother. Nah, buat teman-teman yang nonton, ini satu clue yang baik dari Bro Rico bahwa ketika teman-teman meneruskan bisnis keluarga, jangan ambil idealisme Anda ke orang tua. Gitu ya, karena orang tua pasti merasa dia yang lebih dulu untuk mendirikan dan Anda mau mengajarin gitu ya. Ya, pikir dia siapa lo gitu ya, anak baru kemarin sore kok sekarang ngajarin gua kan gitu. Nah itu. Jadi kita harus ngertiin ya teman-teman ya, ngertiin seperti yang Bro Rico sampaikan, ngertiin dulu, lihatin mereka seperti apa, baru kita bisa arahkan pelan-pelan. Nggak bisa asal langsung hajar gitu. Gitu ya bro ya. Iya benar. Nice. Oke bro, nyambung yang tadi bro. Setelah buka gitu ya, setelah mengertiin orang tua, akhirnya lu nikah gitu ya bro, nikah. Akhirnya dikasih minta ke bokap nyokap ke ayah ibu gitu ya, untuk diberikan small bisnis gitu ya, untuk membuat bisnis baru. Nah itu apa bro? Kalau buat bisnis baru kan juga bukan hal yang mudah ya brother ya. Apa tantangannya brother? Aduh, sebenarnya panjang ya kalau misalnya ngomongin ini. Sebenarnya waktu kita udah jarak udah hampir 5 tahunan setelah menikah untuk akhirnya bikin ini. Sebenarnya udah nyoba sedikit-sedikit dan lain sebagainya. Akhirnya kita pengen cobalah biar ada penghasilan lebih dan sebagainya gitu. Akhirnya kita nggak bisa karena mungkin nggak serius dan lain sebagainya. Terus juga kemarin sempat kerja sama dengan orang dan lain sebagainya. Akhirnya nggak maksimal. Akhirnya setelah saya pikir gini, gimana caranya biar dalam tanda kutip kita juga biar enak ya ngomong ke orang tuanya sehingga kita tuh bisa jalan gitu loh. Nah akhirnya apa yang saya lakuin, saya ngerasa gini, kebetulan memang tadi juga ada saya ikut di dalam sini, saya lihat nggak tahu masih ngedenger atau enggak. Saya coba betulin sistemnya, bikinin sistem yang seakan-akan tuh kayak dalam tanda kutip udah berjalan, tinggal diterusin, nggak terlalu sulit. Nah baru minta tolong untuk dipegang kemudinya. Kebetulan saya memang masih punya saudara, jadi adik saya yang bantuin. Nah, orang tua saya kebetulan memang ngegeser sedikit juga. Artinya tadinya kan di situ. Jadi ngegeser juga akhirnya jadi produksi. Jadi kita kasarnya kita punya pegangannya masing-masing gitu. Kalau misalnya itu udah aman, baru deh kita lebih enak ngomongnya. Karena apa? Kadang-kadang orang tua juga minta sharing. Ngomongin dong masalah produksian dan sebagainya. Saya bilang gini, mama papa kan masih diproduksi. Kalau misalnya saya terjun lagi dan lain sebagainya, nanti takutnya bermasalah karena suaranya udah suara orang tua, biarin aja. Artinya apa? Yang tadi dibilang mungkin seakan-akan kayak punya mainan baru sendiri-sendiri gitu, jadi lebih aman lah ya kasarnya begitu. Jadi kendalanya gimana ya? Kendalanya pertama kali mastiin dulu di sana udah running bener belum. Kalau belum bener, itu juga kan ada beban moral dari saya kalau sampai nggak jalan begitu. Sampai sekarang pun maksud saya juga masih bantuin. Emang nggak 100%, tapi benar-benar saya mantau dari jauh untuk bagaimana pastikan semuanya berjalan dengan lancar gitu. Baik orang tua, baik adik saya gitu. Jadi kita juga harus mikirin ya, kadang-kadang kan yang susah adalah kalau kita egois, gue nggak mau, bodo amat dan sebagainya. Padahal mereka juga kan bagian dari keluarga kita yang dalam tanda kutip kita juga mesti mikirin dong. Kalau sampai kenapa-napa, pasti dicarinya siapa? Kita juga gitu. Yes, benar. Kalau kita ngomongin masalah egoisan di family business itu nggak bisa. Kalau family bisnis orang terserah deh kasarnya gitu, bener nggak? Terus kalau kita benar-benar harus berpikir bahwa kita part of it gitu loh. Kita part of it, kita bagian dari situ dan walaupun gimana pun nggak bisa terpisah dari situ gitu. Itulah ya saya bilang seperti itu. Yes, agree brother, agree. Ini berarti bro, kalau saya coba merangkai dari apa yang bro sampaikan barusan, berarti bro ini kan sekarang membuat satu brand namanya Parts Official, and then itu you manage sendiri with your wife gitu ya? Iya, betul. Terus tetap brother sekarang tenaganya pun masih backup untuk orang tua punya bisnis juga berarti ya? Sedikit sekali, tapi kayak sekitar cuma paling 5%-an gitu. Oke. Berarti bro di sana membantu soal apa bro di sana bro? Karena juga orang tua membantu soal produksi misalnya gitu ya, adik soal apa marketing nanti kalau salah ya.
Adik bukan di Patris, tapi dia ada satu brand lagi, namanya Vivinici, dan dia udah jalan sendiri. Sebenarnya 11-12 sama saya. Bahkan ada saya ketiga juga ada satu brand lagi, dia juga bikin. Jadi sebenarnya kalau saya seperti ini gampangnya. Udah nanti kasarnya kalau gampangnya Koko jalan seperti ini, nanti kamu kalau misalnya udah lihat mungkin bisa lihat jalannya, tapi tetap dibedain sama saya, sistemnya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Business is about, maksud saya kan kalau saya kan orang marketing, artinya barang boleh sama, bener nggak? Sepatu boleh sama, tapi kita bagaimana cara ngemasnya, bagaimana cara pendekatannya, itu pasti bisa menjadi suatu produk yang berbeda. Kita boleh ngomong lah, kadang-kadang apapun bisa dibuat gitu loh. Tapi balik lagi kalau misalnya kita siapa yang pegang di belakangnya, itu kan sebenarnya yang jadi pembeda, bener nggak gitu? Nice. Jadi kalau saya coba simpulkan ini, Bro, semua tiga-tiganya punya brand sendiri-sendiri dan orang tuanya Bro yang sebagai production-nya berarti ya? Iya, sekarang seperti itu. Nice. Jadi full production ngambil dari orang tuanya Bro untuk brandnya Patris sendiri dan brand yang lain. Nice. Ya, jadi ini kan benar-benar sinergi, jadi sinergi maksudnya. Sinergi. Nice. Ini menarik, brother. Saya baru dengar juga kalau adik kakak punya brandnya sendiri-sendiri gitu ya. Iya, keren. Itu. Karena kalau kita mikir juga gini, karena ujung-ujungnya saya bilang ke adik saya juga, kalau kamu nggak bisa berdiri dengan diri kamu sendiri, itu juga kan sulit, bener nggak? Kadang-kadang kita ngarepin, yang paling susah begini bro, kalau misalnya ketika kita sekarang mungkin nggak punya kebutuhan, cukup gitu, bener nggak? Ketika nanti kebutuhan udah membesar, artinya mungkin udah menikah, punya pasangan, punya anak dan sebagainya. Artinya pertanyaannya simpel, bisnis yang tadi yang udah kita jalanin, itu tuh cukup nggak untuk membiayai kita? Nah, kadang-kadang kan itu jadi pertanyaan kan, kok misalnya nih, kok dapat ini, saya nggak dapat kan ini dan sebagainya. Itu kan jadi pertanyaan kan, bener nggak? Nah, ketika nggak bisa, saya bilang kita harus bisa berdiri dan kaki kita sendiri. Artinya apa ya? Harus bisa usaha dan sebagainya. Nah, gimana caranya mungkin biar bisa sinergi? Entah bikin bisnis baru atau misalnya bisa bikin bisnis yang inline dan lain sebagainya. Kebetulan kita semua sekarang bisa inline sih gitu. Oke. Nice. Ini menarik, brother. Swear, ini menarik. Iya. Saya baru ketemuin pengusaha kayak lo. Swear. Maksudnya bener-bener mikirin sampai seadik lu bantu pikir ya. Mereka punya brand sendiri. Nice. Keren. Mungkin gini, lebih pemikirannya kenapa kok bro ketemunya kok mikirnya sampai segitunya kasar gitu. Saya cuma mikirnya gini, kalau saya belum bisa ngasih duit, belum bisa ngasih apa dan sebagainya, apa sih yang bisa kita bagi? Hari ini kita juga bisa bagi gara-gara apa? Mungkin saya nggak bisa ngasih uang, bener nggak ke teman-teman sini? Tapi mungkin saya bisa bagi pengalaman saya. Nah ini kan keren, saya juga kenapa ditanya di consulting segala macam? Ya karena saya seneng aja gitu bisa sharing ke teman-teman semua. Nice. Ya, kan? Ini teman-teman ya, kalau liatin video ini kasih jempol yang banyak ya. Ini narasumbernya luar biasa guys ya, mindsetnya mindset berbagi ya guys. Nice. Iya. Oke, bro, pengen dengar ceritanya bro. Waktu bro mau bangun brand Patris. Ini brand Patris mulai tahun berapa sih bro dibangun bro? 2020, berarti 2020. Corona Corona masuk itu Januari ya seingat saya. Januari Maret. Masuk Indonesia ya? Udah mulai ramai. Ya masuk Indonesia Maret. Jadi Maret. tuh udah gembar-gembor tuh. Sebenarnya kalau boleh saya tarik mundur sedikit tuh sebenarnya itu lagi di fase yang paling down saya waktu di tahun 2020 itu. Ya kan? Kenapa bro? Kalau boleh ceritakan bro, nih, kenapa kok lagi down? Kalau boleh cerita sebenarnya kita waktu sebelumnya itu agak terlalu nafsu untuk ekspansi dan sebagainya. Ternyata malah hasilnya kurang bagus. Kita jujur aja terlilit utang bank. Sampai sekarang masih, tapi udah lebih better. Intinya di tahun 2020 itu fase kita agak turun. Aduh gimana nih dan sebagainya. Desember udah ada warning bahwa corona bakal ada. Maret masuk Indonesia. Kebetulan kalau brandnya yang orang tua tuh saya masukin dulu, jadi jalan duluan. Begitu saya bulan Mei sih saya, Mei atau Juni itu baru masuk Patris. Jadi setelah Lebaran kita baru masuk gitu kalau di Patris. Jadi kita baru mulai dan sekarang sudah masuk 1 tahun lebih ya. Kalau misalnya saya selalu ceritanya, kalau bayi itu masih lucu-lucunya, masih nabrak-nabrak tembok gitu loh. Tapi puji Tuhan kita bisa ngejual sampai ratusan ribu produk ya dalam waktu tersebut. Jadi cukup lumayan diterima sama ini sama orang. Dan sebenarnya kalau saya bilang gini, tentu saja yang adik saya dan lain sebagainya tetap sama jalannya seperti itu. Jadi sama juga jalannya
lancar gitu, lumayan lah. Di corona kita waktu orang-orang pada baru masuk, mungkin kita juga masuknya pas ya waktunya, jadi kita bisa cukup meningkat gitu. Oke, ini menarik sekali ya, brother ya. Jadi brand ini dibangun waktu corona gitu ya? Waktu corona, benar-benar waktu corona. Nice. Corona baru mulai 3 bulan. Seingat saya baru mulai rame-rame PPKM dan sebagainya itu baru mulai. Yes. Bukan PPKM ya dulu ya, apa namanya, pembatasan gitulah. Iya. Oke, yang kita di blok nggak boleh jalan kemana itu masih zaman-zamannya yang bener. Kita mau distribusi apa ini APD dan kawan-kawan susah setengah mati kan waktu itu ya, brother ya. Betul banget. Aduh, itu saya ngalamin waktu itu. Dan waktu itu kalau boleh cerita dikit lucu juga loh, karena begitu baru mulai sekitar sebulanan 2 bulan itu barang ada beberapa part komponen kita tuh sampai susah banget. Itu gara-gara waduh ini gimana nih bisa jalan nggak nih, tapi puji Tuhan ya dikasih jalan aja gitu bisa sampai sekarang. Yes. Karena ingat gua part of your shoes ada sebagian yang nyampul kayak nakas juga kan ya kalau nggak salah partnya ya. Benar. Oke. Dan itu waktu itu lagi mahal-mahalnya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ada beberapa barang tuh naik gila-gilaan maksud saya. Waduh naik gila. Terus habis itu distribusi beberapa part susah dan sebagainya. Kalau dibilang kok bisa ya nggak tahu, mungkin dikasih sama yang di atas kali gitu, tapi kita percaya pasti ada jalannya. Ini keren gitu. keren. Oke, brother, pengen ngulik lagi, brother. Maksudnya boleh. Lo buka waktu corona gitu ya. And then semua orang waktu corona malah pusing gitu ya, karena mereka lagi slowing down. Ada yang malah lagi tiarap gitu. Lalu malah naik. Itu gimana, bro? Maksudnya apa yang terjadi dan apa yang lo lakuin waktu itu? Kalau dibilang pikir gimana ya? Kalau dibilang, nih pertanyaan yang lucu daripada bokap gue bilang gini, siapa ya yang mau pakai sepatu, apalagi sepatu fashion waktu corona, bener nggak? Siapa yang keluar? Nggak ada gitu loh. Kita mikir juga, wah kayaknya nggak ada yang keluar bener juga. Tapi kita mikir juga, mungkin ini saatnya kita coba, kenapa nggak, maksud saya gitu loh. Toh nggak ada yang bisa dilakuin juga, di rumah juga dan sebagainya. Ya udah, kita tuangin aja, kita cobain, dan mungkin gara-gara balik lagi, karena saya juga tadi yang kalau kita balik ke orang tua, belajar jadi murid atau belajar jadi yang ikutin di sampingnya dan sebagainya. Jadi saya tahu how to mulainya kasarnya secara langsung gitu loh. Apa yang mesti dilakuin, jadi nggak terlalu banyak bingung lagi kasarnya gitu. Touch it knowledge ya kita bilang ya. Itu udah nyerap sedikit lah kasarnya gitu. Sehingga apa yang dipikirkan orang tua dengan saya dan sebagainya dalam menjalankan kerjaan itu mirip lah. Kalau misalnya sharing, misalnya nih, kalau saya lebih dominan mama yang ngomong, mah, bayinya gimana dan sebagainya. Oh ya, sama nih, mama juga. Oh ya udah jalan gitu. Jadi sejalan gitu sebenarnya. Mungkin gara-gara karena tadi udah belajar di family business udah beberapa tahun juga, jadi dapat lulusan lah sedikit gitu. Oke. Kasarnya begitu ya. Nice. Oke, nah bro, berarti bro ini main semuanya di online ya, karena yakin dan percaya kan nggak bisa masuk ke department store kan juga susah gitu ya, brother ya. Betul, karena gini, tadinya yang tadi saya bilang di tahun 2020 itu kita masuk Dep Store, dan maksud saya ekspansinya maksain segila-gilanya. Kita masuk. Itu waktu mereknya bokapnya bro berarti ya? Bokapnya, ya. Jadi waktu pertama kali masuk itu sekitar hampir kita target tadinya mau masuk 100, kita 60 masuk. Begitu 60, dihitung-hitung segala macam malah berbahaya dan sebagainya, akhirnya turun tuh dari 60, turun 20, turun 16, sekarang tuh tinggal 8 atau tinggal berapa Dep Store. Toko tadinya punya toko sebelum punya brand tuh punya toko juga, makanya saya bilang darahnya saya darah sepatu banget karena udah dari dulu. Ada 3 toko sekarang sampai udah ditutup 1, jadi tinggal 2 juga udah sekarang kasarnya gitu. Jadi akhirnya kita pindah ke online, mungkin saya ngerti sebagai brandingnya dan sebagainya gitu, gimana cara mengemasinnya dan sebagainya, ya coba dijalanin, akhirnya cukup lumayan hasilnya gitu. Ada jalan lah gitu. Nice. Padahal kalau kita lihat di luar sana merek sepatu juga nggak kalah banyak ya, brother ya. Banyak banget. Ya. Keren. Dalam setahun tuh bisa ratusan ribu ya pasang yang dijual ya. Iya. Tahunnya nice. Keren. Ini satu hal ya teman-teman. Kalau tadi saya buka di awal, teman-teman saya mungkin lihat ya bahwa saya pikir dunia fashion itu terdampak, dan teman-teman boleh lihat ini dengan mata kepala kita sendiri bahwa
Bro Riko malah bukanya waktu di Corona, dan truly saya nggak ngerti waktu cerita ini. Iya, benar. Kalau Ini boleh keren, jujur, keren. saya ketemu beberapa temen yang benar-benar bisa jalan juga. Ada beberapa yang merasa sulit sekali, tapi balik lagi, saya percaya peluang itu ada di mana-mana. Tapi yang pasti paling enggak gimana kita ngelihat peluang itu mau jalan atau enggak. Kadang-kadang kan kita kebanyakan mikir. Karena jujur aja bro, kemarin sempet saya kan punya temen nih, dia jadi ceritanya mungkin buka sedikit ya, nggak enak tapi intinya gini, saya punya teman, dia punya temen klien gitu, intinya dia bilang ini punya brand juga nih, sama juga nih mirip kamu dengan dia, ada di Depstar juga, coba kasih sarannya, kasih tipsnya dan sebagainya, kok bisa jalan ya di online dan sebagainya. Dia akhirnya kita ngobrol, jujur brand dia jauh lebih gede dibanding saya. Saya tanya dan ngobrol dan lain sebagainya, akhirnya saya dapat satu kesimpulan begini. Dari ownernya juga mungkin agak pesimis. Oh kamu bisa, saya emang enggak. Nah ini mindset yang mesti dibenerin dulu, bahwa kalau menurut saya setiap orang itu ya mungkin bisa, kalau menurut saya bisa banget kok untuk bisa berkembang. Tergantung daripada kita mau atau enggak gitu. Apalagi ya kita ngomongin dunia online hari ini yang mungkin nge-live tadi keluar masuk bener nggak? Tapi saya yakin gini loh. Informasi ini kan nanti setelah ini mungkin disimpan, bisa ditonton banyak orang dan lain sebagainya. Banyak orang loh yang terinspirasi, banyak orang yang akhirnya terjun. Nah, tergantung daripada kita tuh mau jalan atau enggak gitu loh. Kalau kadang-kadang ya susah, ya kok kita tahu nih. Ah, ini yang paling ribet ya kalau misalnya orang-orang di usia kita, oh saya tahu ini, tahu itu, tapi dijalaninnya enggak. Nah, ini yang bahaya gitu. Tahu banyak, jalannya enggak. Kalau menurut saya, mendingan start aja dari kecil. Ya mimpinya gede boleh, tapi sampai jalan di sana. Gitu. Oke, nice. Mending lo teman-teman start aja dulu gitu ya. Nanti sambil dipikirin pelan-pelan, karena yang paling susah startnya, brother. Benar. Gitu ya, paling susah startnya itu. Nice. Oke, bro, pengen tanya bro. Ini kan kalau bro tadi sempat sampaikan bahwa lo buat bisnis ini berkembang purely banyaknya di online. Boleh nggak, brother, diceritakan satu atau dua hal yang bro lakukan supaya teman-teman juga melek, brother? Karena anyway, banyak juga teman-teman tuh yang sering DM terkait dengan bagaimana mereka itu bisa mengembangkan di online. Karena mereka buta gitu ya. Diajar ilmu digital marketing, itu juga mereka kadang-kadang masih buta gitu ya. Nah, itu apa, bro? Langkah-langkah praktis yang mungkin perlu mereka lakukan, brother, ketika terjun di online? Oke, begini. Saya simpel aja kalau misalnya di online. Banyak yang nanya dan sebagainya. Kalau saya sih simpel gini. Ketika kita ngomongin di online, kan pasti dia nanya, Kak, startnya dari mana? Bener nggak? Startnya, kayaknya jualan di Facebook enak, jualan di WA enak, jualan di, sebut merek aja lah ya, Shopee enak, jual di Tokopedia enak. Sebenarnya gini, kita mesti tahu dulu, setiap tempat itu kan beda-beda, bener nggak? Kalau kita ngomongin masalah tempat itu, ada namanya sosial media, ada namanya marketplace. Sosial media itu tempat kita ketemu dengan orang-orang. Artinya itu sosial media, tempat kita bertemu satu dengan yang lain. Sebenarnya kita tuh orang tuh nggak pengen lo dijualin di sana. Nah, yang salah kaprah, kita jualannya di Instagram, jualannya di Tokopedia, di WA dan lain sebagainya, di Facebook misalnya contoh. Sebenarnya mereka kan tadi saya bilang ini tempat bertemu satu dengan yang lain. Artinya apa? Teman-teman harus dikenal dong. Nah, lakukanlah branding atau bikin identitas digital di situ. Kalau mau jualan di mana? Tempatnya sebenarnya lebih cocok di marketplace, saya bilang. Kenapa di marketplace atau di website? Website itu kayak toko. Marketplace itu tuh kayak pasar, atau saya sering ngomongin kayak mall yang di dalam itu banyak tenan. Nah, kenapa orang pada datang ke situ? Memang tujuannya untuk belanja. Artinya apa? Kita kuatin branding kita di sosial media, ya. Terus habis itu kita dalam tanda kutip kita melakukan pelayanan dengan baik di marketplace. Nah, ketemu di tengah-tengahnya tuh, konsisten, baru dapet cuan. Kalau nggak di dua-duanya, nah itu yang agak susah gitu. Jadi tipsnya gimana langkahnya? Jadi brandingnya di sana, lakuin juga di di marketplace, baru dikombainin. Yang penting konsisten. Karena yang susah tuh konsisten. Dikasih tahu, misalnya contoh, saya punya teman bilang, kamu mesti live. Begitu seminggu kemudian tanya lagi, udah live belum? Belum. Ini aja nggak berani mungkin nge-live seperti ini gitu ya. Mungkin padahal saya bilang gini, live itu kan kalau misalnya mau coba bisa gitu loh. Artinya kita nggak keluar muka juga sebenarnya boleh-boleh aja. Kan ada bentuk sebenarnya. Ada seperti itu. Jadi kalau kita mau ya bisa sebenarnya caranya gimana. Terus habis itu saya nggak punya kamera yang bagus ya. Pakai aja handphone dulu gitu loh. Caranya gimana?
lihat toko-toko yang lain dan lain sebagainya, caranya gimana, kita coba foto dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya itu udah hal yang lumrah. Kenapa? Karena kita semua udah di digital kok, semuanya bisa saling lihat, bener nggak gitu. Kalau misalnya ditanya, saya nggak bisa, kamu tinggal ketik di YouTube, di Google, atau dimanapun, rata-rata ya ketik aja saya mau belajar foto, mau digital marketing, keluar semua kok. Tinggal jalannya yang susah, itu tadi saya bilang langkah pertamanya. Langkah pertamanya, brother ya. Oke, nice. Ini teman-teman ya, kalau dengar kuncinya dari Bro ini rasanya nggak ada satu hal yang apa ya, yang aneh atau satu hal secret recipe gitu ya. Benar. Kalau teman-teman lihat di filmnya Kung Fu Panda gitu ya, kalau yang pernah tahu Kung Fu Panda gitu ya. Benar. Apa yang anunya emas itu ya? Dragon The secret Warrior is katanya. you ya, Dragon Warrior itu ya. Secret is you. Dan ini Bro Riko sampaikan guys bahwa konsistensi. Ya. Jadi kalau kita mau fighting di online harus konsisten gitu ya. Nggak bisa satu kali lama nggak posting, itu nggak bisa, harus posting rutin ya. Oke. Brother, apa hanya itu brother untuk bisa memenangkan di online brother? Selain konsistensi brother. Oke, kalau kita ngomongin di online, ini kan sebenarnya ranahnya luas banget, benar nggak? Artinya semua orang masuk. Yang pertama kali kita mesti tahu, kalau menurut saya adalah ketika kita di online ini harus tahu produknya itu seperti apa. Dan produk itu kadang-kadang yang susah begini, saya ketemu banyak teman, dia ngomongin masalah produk ya. Produk saya mesti yang terbaik, produk saya mesti A, mesti B, dan lain C. Pertanyaan saya simpel, yang pakai produk siapa? Apakah kita? Apakah orang lain? Nah, yang pakai ini kan manusia juga, benar nggak? Nah, pertanyaannya adalah konsumen kita, itu sebenarnya kita kenal atau enggak? Kalau kita nggak kenal sama konsumen kita, ini yang bahaya. Konsumen kita maunya apa? Nah, mereka pasti punya namanya masalah. Nah, kita coba selesaiin masalah. Ketika produk kita bisa menyelesaikan masalah daripada orang itu, ketemu deh di tengah, baru itu produk kita bisa jalan. Kalau misalnya produk kita tidak menyelesaikan masalah orang itu, nah ini yang akan menjadi kesulitan menurut saya gitu. Nah, contohnya ya, sebenarnya ini jujur nih saya dulu kemarin awal-awal juga rada bingung dan sebagainya, ketemu sebenarnya di consulting ini, wah bisa buat SOP, bisa belajar pajak, bisa belajar ini, saya ikutin loh, keren-keren ternyata topik-topiknya gitu. Oh, sempat ikutin kita ya brother ya? Sempat ikutin. Oke, thank you. Menurut saya gini, balik lagi, berarti apa? Saya punya masalah, bener nggak? Saya cari-cari dan sebagainya, mungkin memang apa sih namanya, ya kita nggak ada yang tahu ya, pilihan kan ada banyak, bener nggak? Tapi intinya kalau kita punya masalah, kita pasti nyari solusinya bagaimana. Nah, tugasnya kita adalah menawarkan produk yang menjadi solusi daripada konsumen kita gitu. Itu yang paling benar. Harus ada manfaatnya ketika buat produk gitu. Oke. Brother, pengen coba ngulik lebih dalam gitu ya. Anyway, kalau kita di jasa seperti kita kan sudah jelas bahwa kita solusi, kita memberikan something buat ini ya, buat apa namanya audiens. Nah, kalau brother di industri sepatu atau teman-teman yang di industri kreatif gitu ya, ketika kita menawarkan solusi gitu, apa brother yang ditawarkan dari sebuah sepatu atau sebuah tas brother? Kalau boleh disampaikan brother. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya simpel ngeliat gini, bahwa kan general ya kalau kita ngomongin masalah sepatu atau fashion dan sebagainya. Tapi saya ngeliat begini, saya ngelihat banyak teman-teman saya nih yang dia pakai sepatu dan lain sebagainya, tapi kok bagus bentuknya tapi nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, saya pengen apa? Saya punya perasaan bahwa gini, saya pengen buat produk yang bisa nemenin terutama cewek-cewek gitu ya, memberikan kenyamanan pada cewek-cewek gitu ya. Gitu ya. Untuk bisa dipakai ya, kasarnya untuk bisa dipakai sepanjang hari. Namun apa? Tapi tetap harus OOTD, harus benar-benar cocok dengan mereka. Jangan sampai kita buat produk bagusnya doang, harganya murah doang, tapi nggak ada value-nya gitu. Artinya kita juga benar-benar mikirin bahwa pokoknya pakai produknya Patrice harus merasa, oh ya sepatunya memang nyaman, memang enak gitu, sesuai dengan yang saya bayar. Value-nya nyampe gitu pengennya. Makanya tagline kita tuh namanya melangkah bersama Patrice. Sehingga apa? Kita pengen jadi teman untuk kelangkah gitu kasarnya. Seperti itu. Jadi ada value yang saya create gitu dari situ. Jadi bro ambil value-nya adalah kenyamanan orang untuk memakai. Gitu. Betul. Ya brother ya? Iya. Oke. Terus mengkomunikasi. Silakan. Ya tadi balik lagi. Kalau dibilang nyaman, ya itu kunci utamanya, salah satunya yang kita buat harus nyaman, harus ini. Tapi balik lagi, kalau nyaman harganya nggak masuk juga susah. Jadi artinya kalau kita ngomongin masalah marketing itu benar-benar kombinasi semua kan. Artinya harus oke secara harga, secara
apa sih namanya, secara looking, secara ini. Nah itu balik lagi tergantung kita ngemasnya. Banyak brand kok yang bisa begitu, cuman balik lagi kenapa orang sukanya Patrus, ya balik lagi mungkin karena kita buatnya passionate dan lain sebagainya, message itu nyampe gitu ke teman-teman semua gitu. Oke. Sebenarnya kalau konsumen mencari sebuah produk, selain tadi yang Bro sampaikan nyaman atau harga, apa sih Bro yang akhirnya mungkin dari pandangan Bro sebagai expert di sana gitu ya, membuat akhirnya mereka, ya wis aku tak milih Patrus. Apa Bro kalau dari pandangan seorang Rico Bro? Iya, kalau dibilang solusinya gimana ya, saya bilang tadi itu gabungan dua-duanya ya. Artinya kayak tadi saya bilang, itu kan just a product, saya bilang tadi, nyaman is just a product, pricing is just a product. Tapi kan banyak intangible asetnya, seperti apa, pelayanannya kita bagus. Terus habis itu kita punya value, misalnya kita buat cerita dan sebagainya yang nyambung sama relate dengan konsumennya kita dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin bisnis itu kan secara keseluruhan gitu loh. Artinya proses itu dimulai dari pertama kali produk itu dilihat, ketemu orang, ya sampai akhirnya orang beli. Kalau misalnya ada proses di marketing kan ada AIDA gitu, atau misalnya kita ngomongin funneling dan sebagainya, itu udah kita pikirin dari cold, warm, sama hotness segala macam tuh benar-benar kita udah mikirin gimana orang tuh pertama kali lihat Patrus sampai akhirnya mungkin bertransaksi di Patrus dan akhirnya terima barang Patrus, itu benar-benar kita pikirin. Sehingga apa? Ya balik lagi tadi, kita ngomongin produk, ya balik lagi, kalau sepatu ya sepatu doang, bener nggak? Kalau misalnya baju ya baju doang. Tapi kenapa orang, kita ngambil brand lain deh yang gede banget, misalnya contoh, kenapa kamu beli yang ada di mana-mana sekarang, Erigo misalnya contoh. Kenapa? Ya karena mungkin dia go internasional. Apa hubungannya go internasional sama dia pakai? Cuma kan itu value-nya attach mungkin ya, kita ngomong ya. Dan misalnya apa sih namanya, produknya bagus, secara fashionnya saya suka dan sebagainya. Oh dipakai sama si ini. Itu kan suatu rangkaian semua ya. Yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya apa? Satu, konsisten. Kedua, man behind the gun siapa? Saya percaya kok orang-orang yang bisa nyampe situ, balik lagi orang-orang di belakangnya pasti keren-keren semua, hebat-hebat semua gitu. Man behind the gun-nya ya. Betul. Nice. Kalau boleh dioprek dikit brother, who is man behind the gun, the Patrus official brother? Selain Bro tentunya ya, Bro kan pasti salah satunya gitu. Yang lainnya siapa Bro? Kalau kita dioprek Bro. Kalau saya jujur aja, kalau saya selalu nitik beratinnya bahwa semua orang tuh sama, terutama di tim saya, termasuk sama istri, sama saya, kita semua tuh part of the team of Patrus, saya bilang gitu. Kalau saya bisa maju sekarang, semua yang di dalam kalau bisa pada maju semua. Saya sih punya prinsip seperti itu. Ketika kita bawain itu di keseharian, atau misalnya di apa sih namanya, di briefing, atau misalnya di rapat atau apa, saya rasa kalau misalnya sama ya getarannya nyampe gitu loh. Karena saya pernah ditanya juga, Bro kok timnya pada semangat ya dan sebagainya. Iya, pertanyaan saya simpel, kamu buat tim atau misalnya dalam tanda kutip cuma nyuruh-nyuruh mereka doang, atau misalnya menganggap mereka ya udah kerja doang gitu. Enggak, kalau saya bilang ini kita harus bangun keseluruhan ini secara kekeluargaan dan sebagainya, sehingga apa? Kita kerja tuh nyaman, kita kerja tuh enak. Bahwa Patrus ini berkembang bukan gara-gara saya bilang. Saya selalu ngomong begitu. Tapi gara-gara semua yang ada di bagian di sini. Mulai dari orang yang ngambil barang, mulai dari CS-nya, mulai dari tim-tim lain dan sebagainya. Intinya seluruh orang itu saya bilang penting ya. Kalau saya bilang, saya suka ngibaratin gini, kalau misalnya, saya pernah cerita begini juga. Nah, kalau sebelah kanan itu konsumen, ya sebelah kanan itu, kan sepatu ya, kanan kiri ya, kanan itu konsumen, kirinya itu kita. Kalau misalnya kita nggak sehati ngasihnya, itu juga nggak maksimal. Jadi kita benar-benar harus ngasih juga yang full gitu. Nice. Jadi membawa filosofi itu, brother ya. Jadi kalau kita mau memberi, harus pakai hati nih, gitu ya. Jadi nggak bisa ngasal aja. Iya. Nice. Saya malah mungkin buat saya challenge teman-teman di sini, berani nggak ke teman-teman yang lain ya, kalau misalnya punya bisnis dan sebagainya, ngomong begini, kalau misalnya nggak sejalan sama kita, kamu mendingan bukan di sini tempatnya, kamu cari tempat lain. Saya selalu ngomong kayak gitu ke tim saya. Jadi kalau misalnya kamu kerjanya setengah-setengah, jangan di sini, sayang waktu kalian. Saya juga mikirin kalian kerja di sini harus jadi sesuatu, teman-teman semua di sini juga harus jadi sesuatu. Saya bilang, artinya apa? Kerja yang bener yuk kita nanti hasilnya kita rasain sama-sama. Mungkin sekarang belum bisa apa-apa, tapi mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi kita bisa senang sama-sama, begitu. Karena kan bisnis perjalanannya panjang ya, kita nggak bisa ngomongin 1 tahun kita jadi apa. Ini
Yang tadi saya bilang, Patrice masih lucu-lucunya, masih kejeduk nih kasarnya gitu. Yes. Nice. Tapi room of improvement-nya masih banyak, brother, karena Banget. masih new gitu ya. Banyak yang bisa di-improve, dan I think industri kreatif bakal membesar harusnya ya ke depannya, jalan apalagi terus. setelah corona. Betul. Orang sudah pakai sepatu. Gitu ya, Iya, brother. benar. Oke, nice. Oke, brother, boleh diceritain nggak, brother, di dalam membangun bisnis bro, yang mungkin juga dulu kan bro juga bangun bisnisnya bareng dengan ortu, akhirnya sekarang buka bisnis sendiri dan juga masih membantu dengan bisnis orang tua. Apa bro, kesulitan yang bro hadapin, yang mungkin menurut brother paling sulit yang bro rasain? Boleh nggak bro, ada cerita nggak soal itu, brother? Kalau misalnya dibilang sulit, semua juga pasti sulit ya. Cuman bagusnya jadi pengusaha, ya kalau menurut saya bagusnya pengusaha itu harus jadi yang pelupa. Artinya apa? Lupa kemarin masalahnya apa ya gitu. Lupa masalahnya gitu ya. Iya. Oh iya. Kalau yang bagus-bagus dicatat kalau perlu, kalau yang jelek-jelek gimana gitu. Cuman gini, saya pernah boleh cerita begini. Dulu pas orang tua mungkin banyak juga kadang-kadang selisih pendapat dan sebagainya, itu udah biasa ya. Namanya juga kita juga ya namanya juga pasti punya pemikiran masing-masing. Tapi kalau misalnya di bisnis ini ya, saya itu baru mulai waktu itu. Kita udah pernah kebanjiran dan lain sebagainya. Artinya stok kita tuh basah dan sebagainya, baru mulai sekitar 2-3 minggu. Itu rusak semua, brother ya. Rusak total semua, ya kalau kebanjiran ya. Rusak semua. Jadi kita juga mengalami kerugian juga cukup lumayan dan sebagainya. Terus habis itu juga baru awal-awal rata-rata seperti itu sih. Kalau banjir gara-gara mungkin di Bogor kali ya. Jadi jangan sebut ya, nanti putus lagi. Iya. Jangan sebut. Gak boleh sebut. Tapi emang di Bogor karena begitu, jadi udah biasa ketemu yang kayak gitu, dan mungkin ya namanya juga tempat kadang-kadang kena kebanjiran dan sebagainya. Itu udah pernah beberapa kali, dan apa ya namanya, kalau dibilang kesulitan yang besar banget nggak terlalu banyak sih, tapi yang pasti itu salah satu yang paling, kok baru mulai dikasih begini lagi, dikasih begitu lagi gitu. Nah tapi balik lagi, saya udah agak lupa sih gitu. Lupa. Iya. Jadi pengusaha harus sering lupa yang jelek-jelek ya, brother ya. Iya, lupa. Yang baik aja diingetin ya. Iya. Kalau ada masalah sama si ini, lupain aja deh, ngapain pusing-pusing. Iya. Banyak kerjaan gitu. Ini satu filosofi menarik, guys ya. Ini jujur saya baru dapat. Ini satu hal yang penting. Kita ngomong-ngomong santai gini, brother, tapi gue kayak ditampar. Oh iya ya, bener. Harus sering-sering lupa yang jelek-jelek ya. Buat teman-teman pengusaha. Buat teman-teman pengusaha ya, yang dapat hal jelek ya, terutama tahun kemarin. Kalau Bro Rico ini keren nih, tahun kemarin malah lagi naik. Belum tentu semua orang menghadapi seperti Bro Rico. Teman-teman mungkin juga ada yang ngalamin tahun kemarin jelek. Nah, jadi kalau yang dapat jelek-jelek dilupain gitu ya. Pikirin aja apa kedepannya baik-baik gitu ya. Benar, apa yang bisa diimprove gitu. Mungkin hari ini kelihatannya bagus saya, betul nggak? Mungkin gantian loh, 1-2 tahun lagi saya kan nggak tahu. Kita jangan-jangan saya kepleset dan sebagainya. Teman-teman yang bisa maju, kita nggak ada yang tahu gitu loh. Cuma kalau kita percaya dan sebagainya, dan balik lagi tadi sering lupa, mungkin kemarin kenapa ya? Mendingan kita maju aja deh gitu. Iya, masuk akal. Oke. Jadi sering-sering lupa ya, guys ya, yang jelek. Iya. Yang bagus diingat-ingat. Oke, brother, kalau bro sempat boleh review atau boleh introspeksi atau coba flashback ke belakang gitu, brother ya. Iya. Kira-kira apa yang bisa membuat seorang Bro Rico bisa sampai ke posisi sekarang ini, apa bro kuncinya? Kuncinya apa ya? Tadi balik lagi mungkin konsisten dan lain sebagainya, itu udah pasti lah ya. Kayaknya semua orang pasti ngomong seperti itu gitu ya. Mungkin kalau saya biar katanya kan pembicara atau misalnya ini ngobrol biar beda sedikit deh gimana gitu. Saya kepikirannya gini. Kalau saya percaya gini, setiap orang tuh biasanya melewati semua fase. Artinya fase di mana kamu ngerasa baru pertama kali kerja, baru dari SMA kita ke kuliah, pasti itu fase yang berbeda. Mungkin teman-teman ada yang loncat langsung ke tempat kerja dan sebagainya. Itu ada fase pertama kali kita menerima duit, fase ketika kita mulai usahanya dalam tanda kutip berkembang, fase kita turun dan lain sebagainya. Mungkin saya juga cukup udah banyak melewatin fase-fase itu. Artinya gini, saya dulu tuh pernah ngerasa kayak, oh saya paling pinter, saya ngerti ini, ngerti itu dan sebagainya.
Akhirnya apa? Saya coba bikin ini, coba bikin itu dan sebagainya. Saya akhirnya lupa, saya tuh mestinya seperti apa jalannya. Dan saya ngerasa kayak, kok kayaknya dia bisa sukses dalam artian dalam waktu singkat, kenapa saya nggak bisa dan sebagainya. Ada fase di mana kita dalam tanda kutip ya saya tadi bilang ngerasa kayak paling pintar, paling ngerti, paling orang lain bodoh lah kasarnya gitu. Nah, ketika itu terjadi, menurut saya itulah fase di mana kita tuh bakal jatuh. Nah, saya tuh ngerasain beberapa kali fase seperti itu, sehingga pada saat sekarang masuk saya juga jadi sedikit kalau jalan tuh agak waspada. Artinya waspada gimana? Bener nggak ya? Apa yang kita bilang selalu benar juga belum tentu. Apa yang saya bilang selalu salah juga belum tentu. Teman-teman yang pesimis, dijaga pesimisnya tapi sedikit aja. Teman-teman yang optimis, dijaga juga yang positifnya, jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Namanya bisnis, namanya kerja dan sebagainya. Kita nggak tahu selalu benar oke nggak gitu, atau selalu turun. Bisnis itu ada naik, ada turun. Dan kita mesti sadarin itu. Dan yang paling penting apa? Nikmatin prosesnya. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi kalau kemarin yang tadi bilang, udahlah lupain aja daripada kita berkutat sama, oh ya kemarin pernah hilang sebanyak ini misalnya contoh, atau kemarin dulu pernah sukses ini, ya lupain aja itu kan di belakang. Yang penting kan sekarang gitu. Kamu planning sebaik-baiknya untuk sekarang gitu. Oke. Nice. Keren. Bro, pengen tahu bro. Lu pernah nggak waktu lu kecil gitu diomongin apa kayak sama orang tua lu gitu ya, yang akhirnya sampai sekarang lu inget? Ada nggak? Apa ya? Mungkin kalau misalnya di family business ketemu nih ya, ya kamu anak kemarin sore gitu kasarnya. Kamu tuh masih hijau, kamu nggak ngerti apa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan ada dua ya orang ya, berusaha improve it, atau misalnya emang terimain itu juga. Kalau menurut saya ya itu, ya mungkin memang namanya juga kita mesti belajar terus, jadi ya mungkin masih hijau, dalam artinya nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang membuktikan diri juga yang terlalu berlebih juga nggak boleh kalau menurut saya. Artinya apa? Balik lagi, kita mesti kombinin ke tengah-tengah, dan balik lagi paling penting adalah sadar bahwa sekarang, ini waktunya sekarang, gitu loh. Artinya be present. Kalau misalnya kita ngawang-ngawang, saya pasti sukses dan sebagainya, kadang-kadang kita mikirnya terlalu jauh, gitu loh. Pas sekarang, akhirnya apa nggak jalan, misalnya gitu. Atau dibalik, wah sekarang di mana-mana lagi susah ya, corona dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Pasti nanti jelek dan sebagainya. Belum tentu balik lagi. Ya balik lagi kita be present sekarang, apa yang bisa kita lakuin, do the best sekarang. Terbaik sekarang juga maksud saya gitu. Dan ya tadi kalau ditanyain apa, ya mungkin gara-gara ngomongin itu, saya juga jadi apa ya? Mungkin kan itu dalam tanda kutip mungkin sedikit sindiran ya. Kamu masih baru, kamu masih hijau gitu. Justru saya jadiin tagline buat saya. Kenapa? Saya mesti ingat bahwa anak kemarin sore itu saya benar-benar oh anak kemarin sore itu kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya ngerasa gini, anak kemarin sore itu kan fearless, nggak tahu apa-apa, dia bodoh lah masih. Tapi dia jalan terus, nggak berhenti, nggak kalau kejeduk jalan lagi, luka jalan lagi, besok main lagi ya gitu. Saya berharap seperti itu. Jadi kita punya aura yang selalu energinya positif. Oke. Iya. Bro, gitu. Penasaran bro. You semangat seperti ini, mentor di behind-nya Bro Rico ini siapa tuh, kalau boleh tahu? Wah, role model sih sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomongin masalah role model banyak. Tapi kalau saya bilang orang tua, of course gitu. Terus pasti juga ya. Keren, istri juga benar-benar luar biasa membantu saya segala sebagainya. Orang-orang di sekitar lah menurut saya. Dan paling penting kita harus percaya sama yang di atas, karena di atas ngasih kuasa untuk kita jalan kemana dan sebagainya. Pasti nanti ada jalannya. Saya bilang tadi role modelnya yang mereka, siapa lagi gitu loh. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu juga kan, balik lagi siapa. Saya juga pernah punya beberapa teman yang sebaya, bahkan saya bilang ngerasa wah ini orang keren banget, saya jadiin mentor, saya jadiin ini dan sebagainya. Jangan takut untuk belajar dari siapapun. Bahkan ada beberapa yang saya dulu waktu kuliah sering ikut kegiatan dan sebagainya. Adik kelas saya itu saya jadiin panutan. Kenapa? Karena menurut saya, wih keren ya dia punya disiplin bagus misalnya. Dia punya pola pikir bagus. Jadi belajar dari siapa aja gitu loh. Bahkan kalau saya kadang-kadang sama semua orang juga ngajak ngobrol, sama satpam di depan, tukang parkir di depan, saya ajak ngobrol. Oh ternyata dia begini gitu. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari dari dia, dan itu menurut saya keren banget gitu loh. Jadi role model saya siapa? Semua orang di sekitar saya ngajarin saya banyak hal gitu loh. Jadi you kasih spot gitu ya brother, yang ngeliatin siapa
dipelajarin Iya. gitu ya, ngeliatin orang Betul. tua, mertua, istri dan kawan-kawan gitu ya. Lihat apa yang baik dipelajarin, dilakukan. Iya, yang Oke, jelek oke, dibuang lah, dilupain tadi. Yes. Satu hal yang menarik teman-teman ya, belajar hari ini dari Bro Riko ya. Konsistensi penting ya sebagai pengusaha ya. Terus membawakan diri juga penting ya. Apalagi di family bisnis tidak bisa asal hajar gitu ya, hajar bleh tidak bisa gitu ya. Terus Saya udah juga pernah dan kejeduk dulu. nah, itu menarik ya. Dan juga apa namanya belajar untuk melupakan hal yang jelek ya. Jadi tidak hanya pikir yang apa kelihatan jelek dipikir terus tidak bisa juga. Iya, ya. benar. Nice. Nah, kalau Oke. bilangin kita ngomongin masalah tadi ya, kita belajar dari manapun. Ya, ketika kita, yang paling penting tuh menurut saya adalah kita kenal sama diri kita sendiri. Karena ketika kita nggak tahu, beranilah ngaku kita nggak tahu. Kita belajar dari orang-orang gitu loh. Ketika kita bingung dan sebagainya, mungkin kita bisa cari orang-orang yang lebih mengerti tentang hal itu dan sebagainya. Apa yang kita ngerti belum tentu ya orang lain itu ngerti, dan balik lagi orang lain itu ngerti belum tentu kita ngerti. Makanya saya bilang tadi saya belajar dari banyak hal, termasuk kalau teman-teman nggak ngerti mungkin bisa belajar sama Bro Dedi, ini bisa di consulting, keren-keren juga topik-topiknya gitu. Siap, brother. Siap. Feel free. Banyak ya, keren siap. Gitu. Siap. Thank you, brother. Thank you. Yeah. Anyway, brother, kalau diizinkan, brother. Kalau ini saya lihat kan Bro ini kan senang sekali kalau dari passionnya untuk sharing. Ini ngobrolnya juga enak banget. Bro, kalau diizinkan Bro, kalau ini seandainya acara ini akan ditonton oleh ribuan orang atau puluhan ribu orang gitu ya, di ending session ini, brother, mungkin apa Bro yang ingin Bro sampaikan sebanyak-banyaknya untuk teman-teman itu paham, gitu ya, untuk teman-teman itu berani, untuk teman-teman itu berjuang, gitu ya, terutama yang sekarang lagi down atau sekarang yang lagi desperate, gitu ya, atau mungkin ya saya nggak tahu juga. Saya dulu pernah nemuin, brother, karena kegiatan kita live dengan satu orang yang lain. Ini mohon maaf nih ya, ada yang bakal bunuh diri, brother, gara-gara dapat motivasi dari seorang mentor seperti Bro Riko. Boleh nggak Bro Riko kasih inspirasi terakhir untuk teman-teman sebelum kita akhirin acara ini? Boleh, silakan. Boleh banget. Gini, kalau kamu ngerasa kamu udah paling sukses, belum, masih ada di atas kamu, masih ada orang lah yang lebih sukses. Kalau kamu ngerasa susah banget, sebenarnya di bawah kamu juga masih banyak orang yang lebih susah dibanding kamu. Kita semua, kalau kamu sadar, kadang-kadang kita lupa gitu. Kita buka di Instagram kita, oh kelihatannya enak dia di sana lagi begini dan sebagainya. Padahal apa? Kita tuh berada di timeline yang sama, timeline kita sendiri gitu. Sekarang di present. Nah, artinya apa? Kamu nggak usah pusing, nggak usah terlalu khawatir sama apa yang belum terjadi gitu loh. Lakuin aja yang terbaik yang bisa kamu lakuin sekarang. Kalau kamu terlalu worry juga kadang-kadang juga salah. Artinya apa? Do the best sekarang juga. Dan kalau kamu lihat di belakang, aduh kemarin begini, kemarin begitu, bodohin amat. Karena apa? Itu udah kejadian. Kamu nggak bisa ngapus itu, gitu loh. Saya sendiri jujur dulu pernah melakukan hal-hal yang mungkin nggak enak ya dan sebagainya. Saya pernah masuk investasi yang salah dan lain sebagainya, gitu loh. Saya pernah ngerasa bikin ini pasti benar dan sebagainya. Buktinya banyak ketipu, akhirnya banyak dibohongin, banyak ini. Kalau saya ingat-ingat bisa stres saya gitu loh. Cuman daripada itu semua, balik lagi tadi menjadi pengusaha yang gampang lupa sama yang kayak gitu-gitu. Ya, be present. Ya, jangan terlalu pusing sama apa yang akan terjadi. Jangan terlalu nafsu juga terhadap apa yang pengen dilakuin. Just do the best, let God do the rest, kasarnya gitu. Nice. Moga-moga membantu itu. Nice, top chair. Iya. Top chair. Ini jempolnya 4, kakinya nggak kelihatan, brothers. Ini 4, saya bilang Bro Dedi 2 gitu. 4. Berarti 6 dong ya sama kaki saya 2. 6. Sayangnya nggak bisa dilihatin gitu ya. Nggak sopan soalnya. Tapi very good, nice. Hari ini gue belajar banget sama you, brother. Banyak belajar ya. Dan saya percaya juga teman-teman hari ini yang nonton ya pasti banyak belajar ya. Kasih jempol dong guys, kasih hati ya kalau teman-teman yang hari ini merasa diberkatin oleh sharingnya dari Bro Riko, kasih jempol ya, kasih ucapan thank you ya. Dan buat teman-teman nanti acara ini juga akan kita simpan ya di IGTV kita pasti ya, di theconsulting.id juga akan kita publish, biasanya ada mungkin minggu-minggu depan kita akan publish di YouTube ya, teman-teman juga boleh tonton di YouTube ya, share kalau memang sharingnya ini memang bisa menginspirasi teman-teman Anda, sharing aja ya. Kenapa? Karena
teman-teman kalau dapatin Bro Riko sendiri, mungkin Bro Riko sibuk banget, nggak bisa sharing dengan teman-teman langsung ya. Dia harus ngurusi Patris gitu ya. Iya. Hari ini teman-teman dapat cerita dari Bro Riko. I think it's very good ya, very good story behind the Patris, behind the Bro Riko ya. Buat Bro Riko, thank you so much buat hari Thank ini you so sharingnya much. ya. Thank you so much, sangat-sangat powerful, sangat-sangat bermanfaat. Semoga Bro dan Patris ya selalu diberkati, selalu berkembang, Amin. keluarga bahagia Amin. semua Bro, dan Amin. selalu diberikan jalan yang lapang oleh yang di atas Yap. ya. Oke, thank you so much Thank you. brother. Thank you so Salam buat much. keluarga. Thank you sudah mengisi Ya. hari ini dan sukses terus See buat you. Bro Riko ya. Thank Thank you. you. Bye bye. Bye.